kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo Nana, silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dan sang negara, rakyat adil makmur sentosa. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang tema 2, hak dan kewajibanku, dan tema 5, hak dan kewajibanku di sekolah. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Dan yang kedua, kalian harus mampu menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga di sekolahan dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menyebutkan kewajiban, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, dan yang keempat, kalian harus mampu menyebutkan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Nah, anak-anak, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi dan bersosialisasi antara warga sekolahan. Nah, di sekolahan kita diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati antara warga sekolahan. Nah, anak-anak, siswa merupakan salah satu warga sekolahan ya, yang berperan sebagai peserta didik. Nah, anak-anak, perhatikan di depan. Nah, anak-anak, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolahan. Anak-anak, sekarang sudah paham ya apa aja itu hak dan kewajiban? Oke, kalau belum sudah paham ya? Oke, kalau belum tahu, Ibu jelasin ya. Hak dan kewajiban kita di sekolah apa aja? Contohnya, yang pertama, apa? Hak kalian di sekolah apa aja? Siswa berhak mendapatkan perilaku adil dari guru. Dan yang kedua, kalian berhak memakai toilet sekolahan ya. Dan yang ketiga, kalian berhak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Dan yang keempat, siswa berhak mendapatkan banyak teman. Dan yang kelima, kalian berhak mendapatkan remedial kalau misalkan belum paham ya. Oke, kalau sudah paham. Nah, sekarang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya seperti apa? Iya, piket di kelas. Terus wajib menghormati guru. Terus apa lagi? Wajib membuang sampah pada tempatnya. Iya, pintar. Nah, anak-anak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu Nah, anak-anak, itulah hak dan kewajiban kita di sekolah. Sekarang
kewajiban kita di lingkungan sehat apa aja? Di lingkungan sehat, membersihkan, membuang sampah pada tempatnya, terus menyapu, mengepel kelas ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Merapikan rambut. Oh iya, betul. Nah, anak-anak kalau memiliki lingkungan yang sehat ya, salah satu kewajiban kita sebagai warga sekolah dengan cara menjaga kebersihan sekolah kita ya. Nah, manfaat dari lingkungan sehat apa aja? Manfaatnya seluruh warga sekolahan merasa nyaman dan damai saat belajar. Terus apa lagi? Siswa jadi semangat belajar. Terus 3, siswa tidak terkena penyakit. Terus apa lagi? Dan guru semangat mengajar. Nah, contoh dari lingkungan ada yang tahu? Contoh dari lingkungan yang sehat ini ya, sekolah yang sehat dan bersih. Terus yang kedua, contoh lingkungan yang tidak bersih ya, ini ya. Nah, sekarang sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, kita apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, biar lebih jelas lagi, kita perhatikan video pembelajaran tentang lingkungan yang sehat dan bersih. Itu pasti tidak lepas dari kerjasama yang baik di antara warga sekolah. Selain itu, karena adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Sekarang, apa ya kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat? Yuk kita baca bersama, dimulai dari kewajiban. Yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Kedua, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Ketiga, merawat tanaman yang ada di sekolah. Keempat, tidak merusak tanaman yang ada di taman. Kelima, memberantas hama pengganggu tanaman. Keenam, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Kemudian, hak di sekolah yang pertama, berikut. Yang kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Yang keenam, prestasi belajar meningkat. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Nah, saat kita melakukan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak yang setara dengan kewajiban yang kita lakukan. Nah, sekarang hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban yang sudah kamu lakukan? Yuk sekarang kita baca bersama ya. Yang pertama, yang wajib kulakukan adalah melakukan tiket kelas secara rutin. Kemudian hak yang didapatkan adalah mendapatkan kelas yang nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan. Kemudian yang didapatkan adalah lingkungan sekolah yang bersih dari sampah. Yang ketiga, merawat dan menjaga pohon serta tanaman sekolah. Hak yang didapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi hijau, asri, dan nyaman.
lingkungan bersih dan sehat. Hak dan kewajibannya itu apa aja ya? Nah, anak-anak, sekarang kita bagi kelompok ya. Oke, kalau sudah bagi kelompok, kalian diskusikan dan presentasikan di depan. Paham ya? Nah, nanti ibu bagi soalnya ya, soal diskusinya ya, kalian kerjakan. Kalau sudah nanti ibu nilai ya. Nah, anak-anak, dalam kerjaannya kalian cukup tulis di sini ya. Misalkan hak saya, haknya apa aja ya, yang ada di kelas ya. Paham ya? Ini kewajibannya. Sudah paham ya? Sudah paham, kalian kerjakan ya. Sudah paham ya? Tugasnya gimana ya? Oke, nanti kalau sudah kan kalian presentasikan di depan ya. Ya, yang dulu dibaca atau baca ini ya. Enggak, ini misalkan yang kelompok satu. Dibaca nggak? Paham ya? Saya ingin bertanya kepada kelompok satu tentang ini ya. Siap, sudah siap ya? Sudah siap ya? Misalkan nanti nggak apa kalau jualannya kalau misalkan perkenalkan saya siapa ingin bertanya ya, jadi misalkan apa sudah belum? Oh, belum ya, sudah tunggu temannya ya. Siapa yang tanya? Nanti ada kenapa diri aku perkenalkan saya ya. Ingin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya sebut jangan salah satu saja. Mereka jawab ya. Kalian merasa puas?
kelompok piket. Saya wajib tidak dan meninggalkan tugas piket sebelum selesai. Nah, sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, bertanya, coba. Berdiri, berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang jelaskan. Sekarang presentasikan dari kelompok 2. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hak dan kewajiban kami di kelas. Hak saya berhak mendapatkan lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Saya berhak menikmati kelas yang rapi dan menyenangkan. Kewajiban saya wajib merapikan semua peralatan kelas ketika sudah digunakan. Saya wajib mematuhi jadwal piket yang sudah ditetapkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. 2. Pertanyaannya, sebutkan manfaat dari lingkungan sehat satu saja. Oh iya, saya akan menjawab dari kelompok 3. Siswa jadi semangat belajar. Apakah benar? Nah. Apakah sudah puas? Silakan tepuk tangan. Sekarang presentasikan dari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hak dan kewajiban kami di sekolah. Hak saya berhak belajar di lingkungan yang bersih dan sehat. Saya berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Kewajiban saya wajib mengingatkan teman saat buang sampah sembarangan. Saya wajib menjaga alat kebersihan kelas seperti sapu, pel. Iya, benar. Nah, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Nah, bertanya? Bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda dari kelompok 1. Tanya, sebutkan satu contoh kewajiban yang ada di sekolahan.
Tapi kan masih cepat jadi akhir. Nanti ibu bagiin ya. Nah, anak-anak, bagus kalian sudah bisa mempresentasikan dan diskusi tentang hak dan kewajiban kita di kelas dan di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, kita hari ini sudah belajar apa aja ya? Hak dan kewajiban. Terus apa lagi? Lingkungan berarti sehat. Terus apa lagi? Diskusi dan di presentasi